Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mungkin sore atau malam, tergantung Mas dan Mbak menyetel rekaman dari sesi ini, gitu kan. Nah, Mas dan Mbak, hari ini kita akan membahas terkait dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Itu ada sebuah istilah yang sangat sulit untuk dihindarkan, yaitu proyek. Nah, filosofi dasar kenapa yang namanya pengembangan perangkat lunak itu identik dengan proyek, karena pada hakikatnya ya, pengembangan perangkat lunak ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di sebuah organisasi, ya, yang mana organisasi tersebut sejatinya bukan bukan organisasi pengembang perangkat lunak. Ya, yang mengembangkan mungkin unit IT-nya, yang mengembangkan mungkin pihak eksternal berupa tim pengembang perangkat lunak atau software house gitu. Tapi siapa yang menjadi klien dari perangkat lunak itu bisa dikatakan hampir 95% itu justru bukan organisasi yang basisnya software. Misalkan kita akan mengembangkan perangkat lunak di sebuah sekolah, kita akan mengembangkan sebuah perangkat lunak untuk misalkan untuk bengkel otomotif. Ya, otomatis kegiatan pengembangan perangkat lunak sejatinya bukan aktivitas yang sifatnya rutin. Aktivitas yang nanti akan ada batasan waktu. Tujuannya khusus. Dan itu adalah ciri-ciri yang namanya manajemen proyek. Materi kita hari ini nanti secara mendetail akan Mas dan Mbak temui kembali di mata kuliah manajemen proyek semester 5. Di situ akan diulas konsep manajemen proyek dengan konteksnya spesifik terkait manajemen spesifik terkait perangkat lunak. Boleh jadi ketemu dengan saya lagi atau mungkin juga Bapak Ibu yang lain. Uh, ada Bu Angelina Prima, ada Pak Indra Purmanasari, ada juga Bu Sri Widowati, ada juga Bu Sinta. Nah, yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini adalah kita akan mengaitkan bahwa ternyata di dalam proses perangkat lunak dengan manajemen proyek ini ada keterkaitan. Nah, kita akan berangkat dari konsep dasar bahwa yang namanya manajemen proyek, ya, di sini ulasannya sangat mendetail dan terus terang aja materi yang kita bahas kalau Mas dan Mbak sudah baca slide-nya sangat banyak. Saya hanya akan fokus pada hal-hal yang sifatnya strategis saja. Saya akan memulai konsep manajemen proyek ini dengan mengenalkan yang namanya segitiga keramat. Sejatinya di kelas pernah saya ceritakan tentang segitiga keramat. Kalau bahasa Inggrisnya ini triple constraint gitu. Cuma kalau diartikan ke bahasa Indonesia agak sulit, maka saya sengaja menggunakan jargonnya segitiga keramat. Kenapa saya bilang segitiga keramat? Ketika karena satu bermasalah, dua lainnya ini hampir mustahil, hampir tidak mungkin tidak ikutan terseret. Segitiga keramat ini pernah saya bahas di kelas. Mungkin Mas dan Mbak masih ingat ya. Segitiga keramat ini adalah ketika kita akan sebuah proyek itu pasti pertama kita tentukan ruang lingkup. Dari ruang lingkup ini nanti kita bisa memperkirakan ya eh, waktu pengerjaan. Kalau dalam konteks manajemen proyek konsep terbaru sudah disebutnya bukan lagi time tapi schedule. Jadi sudah ada yang menyebutkannya bukan manajemen waktu tapi manajemen jadwal. Nah, dan aspek lain di dalam segitiga keramat ini adalah biaya. Tiga hal ini sangat berkaitan. Langsung aja kita bahas kalau menggunakan konteksnya pengembangan perangkat lunak. Kebayang nggak sih kalau misalkan ya, Mas Danda ditawari oleh saudaranya, kan lebaran kemarin mungkin ketemu saudaranya gitu kan, ngobrol-ngobrol kuliah di mana, jurusan apa, jurusan RPL, kemudian ada yang nanya, bisa nggak kalau misalkan saya dibikinin aplikasi kayak Tokopedia 2 juta. Nah, jadi aplikasi sekelas Tokopedia, ya, sekelas Tokopedia, jadi ruang lingkupnya seperti Tokopedia, ya, izin sebut merek gitu kan, dengan berbagai
fitur-fitur Tokopedia kan banyak, bisa memilih produk, kemudian bisa apa, kalau nggak salah bisa ada diskon, kemudian ada juga menentukan lokasi pengiriman, bayarnya bisa menggunakan saldo, bisa menggunakan uang digital dan yang lain-lain gitu. Seribet itu gitu ya Tokopedia ya, toko online yang saya maksud. Kemudian anggarannya kok ya cuma 2 juta gitu kan. Kebayang nggak kira-kira eh, waktu mengerjakannya, kira-kira kawan-kawan berkenan mengerjakannya berapa lama gitu. Kalau sampai sebulan diminta mengerjakan dengan harga 2 juta, kemudian ruang lingkupnya seperti aplikasi Tokopedia yang seribet itu, yang sudah dibuat bertahun-tahun oleh Pak William gitu kan, kecil kemungkinan kawan-kawan mau. Ya, jangankan dari sisi waktu atau jadwal, dari sisi biaya, masa iya mengerjakan seribet aplikasi Tokopedia waktunya kawan-kawan cuma dikasih anggaran, cuma dibayar 2 juta gitu kan. 2 juta plus terima kasih gitu kan. Ya terima kasih memang penting, tapi kita kan tidak bisa makan menggunakan terima kasih gitu kan. Nah, jadi itu sebagai ilustrasinya kawan-kawan. Nah, nantinya kawan-kawan, di dalam manajemen ruang lingkup ini ada kaitannya dengan sejumlah aspek lain. Apa sih yang menyebabkan ruang lingkup itu bisa semakin gede atau semakin kecil? Nah, pertama, ini akan kita kaitkan dengan kualitas. Memang kualitas perangkat lunak yang kita inginkan seperti apa? Jelas beda ketika kawan-kawan mengembangkan aplikasi aplikasi kita, contoh sederhana toko online gitu ya. Aplikasi toko online, ketika aplikasinya ini orang bisa membuat akun saja ya, orang bisa maaf, mungkin contohnya gini, ketika toko online online yang dimaksud adalah saya misalkan membuka jasa jual baju bola. Nah, ini misalkan saya membuat aplikasi toko online untuk jualan kaos bola. Nah, ketika sistem yang berlaku adalah orang hanya bisa melihat jualan saya. Pip, 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 pip. Nah, jadi misalkan saya punya toko apa? Toko toko baju ini jersey sepak bola. Kemudian saya hanya memajang jualan saya. Orang-orang kalau pengen beli bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di pojok. Nah, itu satu. Kebayang nggak rumitnya gimana? Masih relatif sederhana gitu kan. Jadi bisa dikatakan ada misalkan toko jersey.com, kemudian di situ saya hanya menayangkan saya jualan ini, kalau minat silakan bisa menghubungi WhatsApp. Masih relatif sederhana. Ya, kemudian kita ingin kualitasnya lebih meningkat. Ya, orang kalau minat bisa klik, kemudian nanti akan keluar kalkulator menghitung harganya berapa, kemudian nanti akan keluar informasi transfer lewat mana. Dan tentu sangat berbeda ketika sudah selesai transfer, itu kemudian Mas dan Mbak harus mengirimkan bukti bayar, kemudian nanti statusnya secara manual akan saya ubah dari tadinya belum bayar menjadi bayar. Kita bandingkan dengan kalau misalkan Mas dan Mbak ketika membayar, secara otomatis status yang tadinya belum bayar menjadi bayar. Sebagaimana sebut merek ya, seperti kayak kayak Shopee, Traveloka, Bukalapak itu kan seperti itu. Ketika Mas dan Mbak selesai membayar, dalam hitungan detik tiba-tiba statusnya berubah, akan muncul notifikasi. Kualitasnya makin meningkat. Kualitas seperti apa itulah yang akan menentukan ruang lingkup software yang akan kita buat. Nah, dan bisa kebayangkan ketika ruang lingkupnya makin besar, ini secara apa ya? Kalau saya sih menyebutnya ini sudah menjadi ini ya, sudah menjadi kodrat ya, sudah menjadi kodrat gitu ya, bisa dikatakan ya insya Allah gitu kan, ketika ruang lingkupnya makin meningkat ya, yang namanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akan semakin besar dan otomatis biayanya makin membengkak. Apalagi kalau ternyata ruang lingkupnya besar, waktu yang tersedia sedikit, jadwalnya ketat,
otomatis biayanya bakal bengkak. Nah, kemudian kalau kita membicarakan biaya, biaya ini kaitannya dengan apa sih? Pertama, biaya kaitannya dengan SDM. Jelas berbeda ketika kita merekrut orang yang ya bisa dikatakan baru lulus S1, tentu secara honor dia lebih mahal dibandingkan mereka yang masih bekerja, dibandingkan dengan dia yang masih kuliah. Namun, mereka yang baru lulus tentu saja secara tarif ini akan jauh lebih murah dibandingkan mereka yang sudah berpengalaman mengerjakan proyek software bertahun-tahun. Nah, makanya Mas dan Mbak jangan heran kalau misalkan lihat ini ya, lihat bocoran berapa sih gajinya software developer. Nah, ini kawan-kawan bisa, kalau kawan-kawan ngecek gitu kan, berapa sih honornya atau gajinya software developer, itu kalau sudah mereka kerja bertahun-tahun, ini memang mahal. Karena yang menjadi mahal adalah pengalaman mereka. Pengalaman sesuatu yang berharga. Ketika masih fresh graduate, tentu eh, kemampuan untuk paling tidak mengidentifikasi situasi seperti ini akan timbul masalah atau tidak jelas berbeda dengan yang sudah bertahun-tahun. Kalau sudah bertahun-tahun itu biasanya sudah cukup hatam, sudah cukup hafal aspek-aspek yang biasanya yang menjadi sengketa itu di sebelah mana. Kira-kira contoh sederhana saja itu kan, ketika nama orang itu diidentifikasinya itu menggunakan string, tapi nomor nomor induk mahasiswa diidentifikasikannya dengan uh, long integer alias angka, kira-kira dampak apa yang terjadi? Nah, sejatinya yang namanya nomor induk mahasiswa memang menggunakan angka, tapi tidak ada apa ya, tidak ada hal yang sifatnya lebih tinggi atau lebih rendah di dalam nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu sejatinya ya sebetulnya ya huruf gitu kan, hanya saja ini huruf dalam konteks komputer gitu ya. Sejatinya ya teks biasa, string gitu. Hanya saja kebetulan karakter yang digunakan ini merupakan angka juga gitu. Tapi angka di sini tidak menyatakan bilangan gitu kan. Nah, tentu kalau yang baru lulus atau mungkin masih magang atau mungkin masih kuliah mungkin udahlah pakai long integer aja gitu. Nah, tapi kalau yang sudah berpengalaman ya enggak gitu. Nah, bagaimana juga kalau ternyata di dalam nama itu ya, nama kan kadang ada memuat simbol, misalkan kan ada orang yang namanya itu ada stripnya gitu. Ada juga yang menggunakan tanda kutip. Dan pengalaman juga di tugas pengembangan perangkat lunak di Bandung Technopark tahun kemarin, ternyata yang namanya tanda kutip pun bisa menimbulkan sengketa. Karena ada tanda kutip yang agak miring dan tanda kutip yang persis lurus. Ternyata pada saat dibaca oleh komputer dan disimpan, ini ternyata hasilnya berbeda. Nah, mereka yang sudah berpengalaman tentu harganya mahal, gitu kan. Sama-sama bawa mobil dari Telkom University ke BLC, tapi kan kalau Mas dan Mbak menggunakan mobil yang katakanlah yang ya sekelas Pajero, ya, sebenarnya sekelas Pajero atau Alphard, tentu kan beda dengan kalau menggunakan Avanza gitu. Meskipun sama-sama naik kendaraan dari sini ke sana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, selain mengadakan orang juga mengadakan biaya, mengadakan barang. Contoh paling gampang Mas Danba kalau mau ini ya, Mas Danba kalau mau membeli apa, membeli domain. Jadi misalkan di kelas ini kalau nggak salah kan ada yang namanya Mas Aron gitu kan. Yang namanya aron.com itu harganya beda dengan aron.co.id ataupun aron.id. Nah, kenapa berbeda? Karena memang tarifnya berbeda, gitu kan. Flash disk, hard disk dan sebagainya itu kan dalam manajemen proyek sesuatu yang perlu ada, gitu. Dan itu ternyata ada tarif yang
membedakan. Dan itu yang mempengaruhi biaya. Nah, ini adalah sepintas ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 5 lagi area dalam manajemen proyek yang belum bisa saya ceritakan di sini. Sedikit demi sedikit nanti akan kita bahas. Nah, kita kembali lagi ke slide kawan-kawan. Nah, sekarang kawan-kawan, dari penjelasan tadi kita akan masuk ke ulasan-ulasan yang sifatnya strategis saja. Ya. Jadi kawan-kawan, salah satu isu penting di dalam proses perangkat lunak kalau kita membicarakan manajemen proyek ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya. Sumber daya di sini kita spesifikasikan pertama bisa saja terkait manusia, bisa saja terkait barang. Contoh gampangnya gini kawan-kawan. Kawan-kawan ya, kita izin lihat ilustrasi yang ada di sini, misalkan ya. Kita ambil salah satu model yang paling legend, ya, yang sudah ada dari tahun ke tahun, itu waterfall. Nah, oh iya maaf, kebiasaan nyari waterfall memang seringnya keluarnya ini ya, keluarnya air terjun. Nah, jadi yang ini. Kawan-kawan, kalau mengacu ke konsep klasik, ya, sejatinya yang namanya pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall ini ya sesuatu yang ya bisa dikatakan tidak semua harus ikutan. Di dalam proses pengumpulan kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Mira, Bu Mira, MIRA, R-nya ini rekayasa kebutuhan, gitu kan. Nah, Bu Mira ini pasti pernah menceritakan bahwa siapa sih yang bertugas untuk menyusun kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak? Apakah semua orang bertugas pada saat itu? Jawabannya tidak. Yang bertugas pada proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak ini ya sistem analis, bisnis analis, ya kan. Dan tentunya si tim leader maupun project manager ya. Mereka berkolaborasi. Nah, programmer apakah mereka sudah bekerja pada fase ini? Jawabannya secara umum tidak. Tapi dalam beberapa kasus, programmer ini kadang juga diajak di dalam proses pengumpulan kebutuhan. Pertama, untuk memberikan masukan apakah usulan-usulan kebutuhan yang disampaikan oleh klien ini adalah sesuatu yang rasional untuk dikerjakan atau tidak. Nah, apalagi kalau ternyata proyek pengembangan perangkat lunak ini adalah memperbaiki atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Nah, kalau sudah ada, mau dikembangkan, itu terus terang secara teknis ngeri-ngeri sedap dibandingkan dengan kita membuat dari nol. Makanya sebaiknya programmer diajak, walaupun bukan tugas utama mereka di situ. Dan itu juga pernah saya lakukan. Ya, jadi si kawan saya programmer waktu itu saya pernah cerita di kelas itu kan, dia memberikan masukan, wah ini kalau ini diterapkan belum pernah ditemui dan kemungkinan manfaat yang diperoleh sedikit, tapi tenaga yang dikeluarkan terlalu banyak. Maka programmer merekomendasikan kebutuhan tersebut sebaiknya tidak diakomodasi. Nah, kemudian tester ya yang tugasnya nyari-nyari kesalahan, apakah dia sudah bekerja? Boleh jadi belum. Gitu. Boleh jadi tester ini ya pada fase requirement ini mungkin dia mungkin masih nonton Buya Hamka atau mungkin masih nonton Mario Bros, gitu kan. Nah, atau mungkin masih nonton, bukan nonton ya karena saya merekamnya pagi hari ini ya mungkin dia masih masih ngantuk semalaman habis nonton Manchester City lawan Arsenal. Nah, tapi berbeda dengan si sistem analis maupun bisnis analis yang pada fase requirement. Nah, kemudian pada fase desain. Nah, pada fase desain yang banyak sibuk ini yang spesialis UI UX designer. Wah, ilmu-ilmu mereka dipraktikkan banyak. Nanti Mas Danba semester 3 bakal kenalan dengan mata kuliah interaksi manusia komputer. Wah, mungkin ada memang di antara kawan-kawan yang nggak seneng
ngoding. Tapi begitu mengambil mata kuliah interaksi manusia komputer, menemukan passion di situ. Boleh jadi. Kemudian pada fase development ini jelas nih, programmer nih, siang, pagi, sore, malam. Mereka pekerjaan mereka benar-benar seperti puskesmas, seperti IGD yang 24 jam kerja. Boleh jadi mereka juga kerjanya seperti rumah makan Padang, yaitu pagi malam. Ada loh rumah makan pagi malam, nanti bisa dicari, gitu kan. Kerjanya seperti itu. Jadi pagi-pagi masih teler, gara-gara semalaman lembur, jam 10 baru on lagi, gitu kan, ngoding lagi, sampai malam lagi terus. Nah, begitu programmer udah selesai bekerja pada fase development, nah tester nih, mereka yang nyari-nyari kesalahan baru mulai kerja keras sebagai kuda. Gitu. Nah, tapi mereka kerja keras sebagai kuda, tentu saja apakah mereka sendirian? Tidak. Sistem analis dan juga programmer juga standby. Siapa tahu ada bugs yang harus segera diperbaiki. Gitu. Jadi dalam manajemen proyek ada seni untuk memplotting orang. Gitu. Jadi isunya pertama, apakah sebuah peran atau roles itu terlibat di sebuah fase. Jika terlibat, apakah semua orang yang memegang peran tersebut harus ikutan? Misalkan kita punya programmer 5. Nah, boleh jadi pada fase requirement tidak semua programmer kita undang untuk memberikan masukan. Mungkin satu saja sudah cukup. Ya, 2 lah maksimal. Nah, tapi pada saat fase development, wah, harusnya programmer semua kita terjunkan. Gitu. Bahkan dalam beberapa kasus, karena mengejar jam tayang, malah programmer di proyek lain kadang kita mintai bantuan. Itu sesuatu yang lumrah. Tinggal nanti urusan Argo bisa dibicarakan lah dengan bagian SDM. Nah, kemudian kawan-kawan, jadi sudah mulai kebayangkan bahwa ada seni tersendiri dalam mengatur orang. Nah, jadi secara umum kawan-kawan, kalau dalam konteks manajemen proyek ada 6 ritual, 6 rukun yang harus dilakukan kalau kita bicarakan konteksnya manajemen sumber daya. Nah, pertama kita merencanakan kita kita butuh sumber dayanya. Kita butuh sumber daya apa saja, kemudian kita mengestimasi sumber daya tersebut, kita libatkan dalam aktivitas apa saja, kemudian kita rekrut, kalau orang kita rekrut, kalau barang kita adakan. Tadi semua bilang beli, tapi ternyata tidak semua barang itu harus dibeli. Boleh jadi sistemnya sewa atau pinjam. Atau mungkin bagi pakai. Bagi pakai itu apa ya? Misalkan contoh tadinya server misalkan proyek X itu menghabiskan 100 juta. Nah, karena bagi pakai maka proyek Y ikutan, maka proyek X yang tadinya 100 juta bebannya jadi 50 juta. Proyek Y jadi 50 juta. Bagi pakai seperti itu. Nah, kemudian kita kelola timnya dan kita kendalikan. Kendalikan di sini dalam arti kita pastikan apakah sumber daya yang ada ini sudah memadai atau belum. Pengalaman real yang saya alami gitu kan, pada saat itu saya dan tim kami memutuskan bahwa aplikasi yang kami kembangkan ini kami menggunakan Laravel dan kita membagi ada yang menjadi back end, ada yang menjadi front end. Ternyata aplikasi yang kita kembangkan ini di kemudian hari ternyata pembagian front end back end-nya ini cukup menyulitkan karena sistemnya ini terlalu modular dan modularnya ini eh, antara back end dan front end di sebuah modul ini terlalu erat hubungannya. Nah, justru front end antar modul ini malah tidak terlalu erat. Maka dilakukan evaluasi di di iterasi agile yang kedua kita putuskan ya sudah pembagiannya kita rombak, kita tidak membagi front end back end, kita bagi semuanya adalah full stack. Jadi satu orang yang tadinya misalkan contoh yang tadinya misalkan Mr. X ini hanya mengerjakan front end, enggak. Dia mengerjakan front end dan back end tapi di modul A.
Mister Y yang tadinya dia back end di modul tertentu, dia sekarang mengerjakan front end, back end, tapi di modul B, gitu. Nah, kemudian salah satu yang dievaluasi juga waktu itu tim saya mengerjakan ada 2 aplikasi. Nah, yang satu menggunakan Node.js, yang satu menggunakan PHP. Ternyata salah satu personel yang ikut proyek aplikasi yang aplikasinya PHP, ternyata dia kompetensi di bidang PHP-nya kurang. Justru dia itu kalau di Node.js hatam. Maka diputuskan ya sudah, dia fokus saja di proyek yang menggunakan Node.js. Sedangkan orang lain yang sama-sama tadinya terlibat di 2 proyek, yang tadinya dia ngurusin yang Node.js iya, yang PHP iya, beban dia dibanyakin di PHP. Peran dia di proyek yang aplikasi yang menggunakan Node.js dikurangi. Ya, jadi itu strateginya kawan-kawan. Sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, tadi ada istilahnya yang ini sebagai contoh ya. Apakah bentuk diagram tim proyek seperti ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Tapi dalam pengalaman pada saat ini ya pada saat pengembangan proyek perangkat lunak di BTP tahun lalu kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi ada project manager, waktu itu namanya Pak Anton Herutomo, kemudian ada juga deputinya ini ada Pak Kemas Rahmat, kemudian ada juga Pak Dana Sulistyo, pasti kalian kenal gitu kan. Nah, kemudian project technical lead-nya itu ada Pak Yahya Peranginangin, beliau dosen Fakultas Ekonomi Bisnis. Fakultasnya ekonomi bisnis, tapi kemampuan di urusan IT malah melebihi saya karena memang pengalaman dia banyak gitu kan. Nah, kemudian ada kalau di sini menggunakan istilahnya sub project manager. Kalau kami pada saat itu menggunakan istilahnya adalah project owner. Nah, eh, sebentar. Nah, ada yang fokus di aplikasi X. Nah, saya tidak bisa menyebutkan jenis aplikasinya gitu kan. Ada yang fokus aplikasi X, ada fokus aplikasi Y, ada fokus aplikasi Z. Kemudian masing-masing ada tim-timnya. Kemudian ada juga yang tugasnya ngurusin infrastruktur, ya di manajemen konfigurasi. Ada yang fokus melakukan pengujian. Waktu itu digabung antara tes dengan quality assurance, itu dijadikan satu tim. Ya. Kemudian ada juga satu tim yang fokus ngurusin UI UX. Nah, ini sebagai contoh, Pak, ini diagram maksudnya apa? Jadi ini diagram menceritakan, ya kalau kawan-kawan lihat, ya barisnya ini berisi peran-peran atau unit yang bertugas. Sedangkan yang kolom ini nomor. Isinya ada keterangan WBS. WBS itu apa? WBS kalau kepanjangannya buat yang sudah membaca itu adalah Work Breakdown Structure. Bahasa gambarnya gini, daftar pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, jadi ya, karena namanya saja daftar pekerjaan kan panjang, maka boleh kita kasih kode angka. Nah, nanti dikasih keterangan. Ya, di sini keterangannya siapa yang tanggung jawab dan siapa yang melakukan. Boleh jadi melakukan tidak yang bertanggung jawab dan yang bertanggung jawab bukan yang melakukan. Boleh jadi. Kayak contoh misalkan gini, misalkan misalkan terkait contoh sederhana terkait penjadwalan perkuliahan. Yang melakukan penjadwalan perkuliahan ini biasanya adalah staf prodi. Bisa sekretaris prodi, bisa juga staf prodi. Tapi yang bertugas untuk bertanggung jawab atas plotting tersebut adalah Kaprodi. Gitu. Itu sebagai contoh kawan-kawan. Nah, ini contoh yang tadi saya sempat singgung ya, bagaimana dalam sebuah manajemen proyek itu kalau di sini malah dibaginya sampai ke dalam bulan-bulan. Nah, Pak, ngapain sih Pak perlu bikin semacam ini? Kenapa tidak dibikin rata aja Pak? Nah, pengalaman real kawan-kawan. Dari tahun 2013 sampai 2023, artinya kurang lebih saya sudah 10 tahun berpengalaman mengurusi proyek. Tidak ada maksud sombong, tidak ada maksud untuk takabur, tapi berdasarkan pengalaman yang ada, yang namanya proyek, itu ada satu isu yang sensitif.
karena besar kemungkinan ada masalah di situ, yaitu masalah biaya. Dan pengeluaran terbesar tentu terkait masalah honor orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Nah, biasanya yang namanya proyek, saya sebut biasanya, dalam kenyataannya hampir selalu gitu kan. Yang namanya proyek ini ada keterbatasan biaya. Karena keterbatasan biaya, maka kita perlu memplot ya orang itu dengan efisien. Kalau memang orang tersebut kerjanya hanya efektifnya 3 bulan, ya sudah, kita bayar dia 3 bulan saja. Nah, agar kita bisa tahu orang tersebut bekerja efektifnya 3 bulan saja nggak, atau jangan-jangan 6 bulan, kita susun jadwal proyek. Nah, sebagai contoh, misalkan ini kalau kita lihat ya, yang namanya manajer itu terlibat terus-terusan. Ya iyalah, namanya juga manajer gitu kan. Tapi kalau kita lihat kawan-kawan, yang jumlahnya berubah-ubah ini bisnis analis. Bisnis analis di 3 bulan pertama melibatkan 2 orang, tapi pada saat bulan April, Mei, Juni udah turun menjadi 1 orang. Nah, karena memang bisnis analis kan tugasnya, targetnya adalah menghasilkan yang namanya apa tuh? Masih ingat? Istilahnya software requirement specification. Jadi bisnis analis kolaborasi dengan sistem analis. Dalam beberapa kasus digabung peran ini kan. Nah, setelah software requirement specification-nya berhasil tuntas, selesai dibuat, tentu saja beban pekerjaannya berkurang. Maka yang tadinya kita mempekerjakan 2 orang, kita bisa cukup mempekerjakan 1 orang. Yang 1 orang lain ini bisa kita alihkan ke proyek yang lain. Secara pembiayaan dia sudah tidak dibiayai. Ini relatif apa ya, relatif aman dari sisi pembiayaan proyek. Programmernya juga pada saat awal-awal kan mungkin programmer kita butuh 1 orang hanya sebagai yang memberikan masukan, apakah yang kita kerjakan ini sesuatu yang doable, bisa dilakukan dari sisi teknis. Tapi kalau sudah masuk ke proses ngoding, ya udah, masa iya kita punya 3 programmer yang kerja cuma 2. Yang namanya pada fase development, disitulah programmer benar-benar jihad fisabilillah, jihad untuk mengeluarkan segala daya upaya agar aplikasinya bisa mampu memenuhi apa yang direncanakan di dalam SRS. Tapi pada saat aplikasinya sudah selesai, fase pengujian, tentu perannya berkurang. Dan boleh jadi ada error, boleh jadi ada hasil, boleh jadi ada bugs, ada kutu gitu kan. Ya, tapi kalau ada kutu, ada bugs, apakah semua programmer harus dikerahkan? Jawabannya tidak. Kita bisa ya 1-2 orang programmer standby saja sudah cukup. Nah, detail nanti Mas Tenda bisa membaca langsung di slide kan. Saya sengaja hanya menceritakan yang sifatnya filosofis mendasar gitu kan, sebagai landasan nanti kawan-kawan. Detail monggo Mas Tenda bisa membacanya secara langsung ya. Nanti apa ini Mas Tenda kita akan ketemu di mata kuliah manajemen proyek. Saya sebut kita di sini, saya mewakili dosen-dosen gitu kan, karena boleh jadi ketemunya bukan saya gitu kan. Intinya secara umum yang Mas dan Mbak lihat di layar ini adalah ilustrasi bagaimana kalau sebuah proyek itu kita susun urutan-urutannya. Ternyata kita bisa membuat strategi biar proyek bisa lebih efektif dan juga efisien. Efektif artinya mencapai target, efisien artinya seminimal mungkin waktu dan biaya yang kita lakukan. Nah, kemudian ini terkait jenis-jenis kebutuhan, tentunya di mata kuliahnya Bu Mira, tentu malah Mas dan Mbak mendapatkan nutrisi, asupan materi yang lebih komprehensif, yang lebih apa ya, yang lebih menyeluruh di mata kuliah Bu Mira. Nah, itu saja kawan-kawan yang kita bahas di sesi asinkronus ini, di sisi rekaman ini. Nanti Mas dan Mbak, kita akan ketemu lagi pekan depan. Ya, tentu materi hari ini juga akan saya review lagi. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa nanti menghubungi Jabri, boleh lewat grup juga silakan. Dan jangan lupa tugas besarnya, jangan lupa untuk melanjutkan progres pengerjaan. Sekian kawan-kawan, sehat selalu dimanapun berada. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.